Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman operator sekolah yang membutuhkan aplikasi surat masuk surat keluar berbasis web yang offline ya di localhost. Sini saya nanti akan bagikan 3 aplikasi ya. 3 file persuratan. Ini filenya, kemudian ada databasenya, ini SQL, kemudian aplikasi Exam ya. Yang pertama, nanti kalau teman-teman sudah mendownload ketiga file ini, silakan teman-teman menginstal terlebih dahulu Exam ya. Tinggal klik 2 kali. Tinggal diklik 2 kali, kemudian nanti teman-teman di sini next saja terus ya. Next sampai selesai. Nah, di sini kan foldernya nanti di C ya. Kalau bisa nggak usah dirubah-rubah lah, tetap di C, nggak usah pindahkan ke folder lain. Di sini karena saya sudah menginstal Exam, jadi teman-teman nanti tinggal next saja terus sampai selesai ya, sampai finish. Nanti setelah finish, nanti di folder Exam di C ini ada nanti folder Exam ya. Ada folder Exam. Nah, ini folder Exam ya, sudah ada. Nah, setelah selesai menginstal Exam dan di sini sudah ada folder Exam. Nah, Exam ini sudah ada masuk. Kemudian kita ekstrak lagi persuratan ya. Ekstrak persuratan. Nah, ini ekstrak tuh persuratan. Nah, sudah ada foldernya ya, isinya ini. Nah, sekarang kita copy persuratan ini. Kita masukkan ke drive C di Exam, kemudian htdoc. Nah, di sini teman-teman paste. Tempatkan persuratan. Nah, sekarang sudah masuk ya, persuratan. Nah, sudah ada foldernya persuratan. Nah, setelah teman-teman selesai, silahkan teman-teman membuka aplikasi Exam yang sudah diinstal. Nah, ini ada ya. Atau bisa juga teman-teman cari di Start. Sekarang saya buka Examnya. Nah, di sini teman-teman menjalankan Apache dulu ya. Nah, ini Apache-nya tidak bisa jalan. Nah, dia ada crash karena di sini ada Dapodik. Dapodik juga jalan di port 8080 ya. Nah, untuk bisa jalan, teman-teman bisa menonaktifkan dulu Dapodiknya. Nah, sebenarnya bisa jalan dua-dua ya. Dapodik bisa jalan, Examnya juga bisa jalan. Nanti sebentar di pertengahan mungkin saya ajarkan caranya ya. Di sini saya coba matikan dulu Dapodiknya. Saya masuk ke service. Saya matikan dulu untuk Dapodik. Ini karena masih running. Saya matikan dulu DB-nya dengan DB web servernya, Apache-nya, karena ini yang tidak bisa jalan Apache-nya. Nah, sekarang saya coba jalankan. Oke, sudah jalan di port 80 443. Kemudian di MySQL-nya. Nah, langkah berikutnya kalau sudah kita masukkan tadi, folder persuratannya ini, filenya semuanya di dalamnya. Sekarang kita membuat database-nya dulu ya. Nah, untuk membuat database-nya di Exam ini, teman-teman di MySQL-nya ini klik admin. Saya klik admin, dia akan buka browser. Nah, ini PHP My Admin. Nah, di sini teman-teman harus membuat dulu database ya. Membuat dulu database. Ini database yang sudah saya buat-buat di Codec 4, Python, Laravel, apa semua ini ya, Rasio, Sindik. Nah, teman-teman di sini harus membuat dulu database dengan nama databasenya itu surat. Nah, kemudian di sini ada pilihan database ya. Saya klik database, saya tambahkan di sini nama databasenya yaitu surat.
Nah, setelah surat saya create supaya nanti di sini ada database namanya surat ya. Saya create. Nah, sekarang sudah ada surat. Nah, pastikan teman-teman aktif di surat ya. Aktif di surat. Nah, di sini database surat. Database surat. Nah, ini database suratnya. Sekarang database ini kita akan masukkan isi dari databasenya ya. Nah, ini sudah ada yang teman-teman download. Yang sudah teman-teman download melalui halaman phpMyAdmin-nya ini di database surat. Di sini teman-teman lakukan import. Lakukan import. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan DB-nya ya di dalam surat. Nah, sini teman-teman lakukan import datanya ya. Nah, ingat importing database di dalam database surat ya. Di sini kita choose filenya. Nah, teman-teman cari tadi filenya ada di sini kayaknya tadi saya simpan project web. Oh, bukan di sini kayaknya. Sorry, di mana saya simpan tadi itu? Project web, surat masuk, surat keluar. Nah, ini. Sekarang saya pilih SQL-nya ini ya, surat. Saya klik open. Nah, di sini ada filenya. Setelah itu teman-teman lakukan penekanan tombol import. Nah, berhasil masuk. Sekarang di database surat ini, DB surat, sudah ada surat keluar, surat masuk, dan user. Nah, kalau sudah sampai langkah ini, teman-teman sebenarnya sudah bisa mengakses. Contohnya seperti ini, saya buka localhost garis miring persuratan. Nah, kenapa di sini persuratan? Karena yang kita buat tadi namanya di sini di htdoc itu persuratan. Nah, itu. Sekarang persuratan, kemudian saya tekan tombol enter. Nah, sudah jalan. Sekarang teman-teman sudah bisa melakukan login ya. Sini saya cuma masukkan admin, kemudian saya masukkan passwordnya. Nanti ini saya bagikan. Nah, kita sudah berhasil masuk. Nah, di sini jumlah surat masuk dan surat keluar masih kosong. Kita lihat di surat masuknya masih kosong. Mulai menambahkan surat masuk. Misalnya tanggal hari ini, anggaplah perihalnya vaksin siswa, nomor berkasnya 12 lah, alamat pengirim puskesmas, nomor suratnya misalnya di sini 00 atau 23 garing 1 garing puskesmas garing 2023. Nomor petunjuknya saya samakan saja di atas. Kemudian saya simpan. Nah, sekarang sudah ada masuk satu surat masuk. Jadi teman-teman itu bisa memasukkan semua surat masuk ya, laporannya, supaya ada arsipnya di sini. Misalnya ada kesalahan seperti ini, puskesmasan. Nah, kita bisa edit ya. Saya lakukan edit. Di sini puskesmas. Nah, saya update. Oke, berhasil mengupdate. Nah, sekarang sudah berubah. Kalau saya refresh, nah sekarang sudah berubah. Kita bisa menambahkan lagi. Tambahkanlah terus sesuai dengan data surat yang surat masuk di sekolahnya. Begitu juga dengan surat keluar. Teman-teman bisa menambahkan. Misalnya perihalnya surat keluar pramuka misalnya ya. Perihal pramuka. Penerimanya misalnya Dinas Pendidikan. Nah, di sini izin pramuka misalnya. Anggaplah ini. Izin pramuka Dinas Pendidikan. Nomor petunjuknya 12 misalnya, atau nomor petunjuknya berapa ya? 14. Nomor suratnya misalnya 13 garing 1 garing SMP SMPN 3 2023.
Saya submit. Oke, sudah masuk. Begitu juga ya. Jadi di sini akan terarsip seperti surat keluar. Jadi suatu saat jika teman-teman mau mencetak reportnya, di sini ada export ya. Di sini ada export. Oh ini ya, saya belum matikan sebagian. Nanti di sini saya akan matikan Word, CSV, Excel. Yang ada cuman print langsung dengan PDF. Ini nanti saya akan matikan ya. Jadi cuma 2 nanti. Jadi kalau saya mau print, saya print. Nah, jadi nanti ini akan tersusun semua. Nah, kalau mau dikasih landscape silakan. Nah, seperti ini. Jadi bisa seperti ini sih ya. Nanti sini teman-teman bisa langsung ngeprint ya, ngeprint. Jadi nanti sini berapa banyak surat masuk, surat keluar akan tampil semua. Nah, bagaimana kalau yang mau dicetak itu cuman ini saja, Jadi kita view dulu. Kita view. Nah, setelah tampil kita bisa ekspor. Nah, kita print. Seperti ini laporannya. ID-nya berapa? ID 10, tanggalnya, nomor berkasnya puskesmas. Ini kalau mau cetak per surat ya. Per surat masuk. Nah, seperti itu. Kalau sudah jalan silakan teman-teman nanti kelola dengan baik untuk aplikasi surat masuk surat keluarnya. Nah, di sini kita coba lagi ya. Ini kalau kita coba menjalankan Dapodik, karena tadi kita sudah matikan servisnya Dapodik ya. Nah, kalau kita jalankan Dapodik ini tidak akan bisa terbuka. Nah, itu kan. Nah, sekarang saya coba matikan dulu ini. Kemudian saya aktifkan Dapodiknya kembali. Supaya Dapodiknya bisa jalan ya. Nah, sekarang Dapodiknya ini sudah bisa jalan. Nah, kita coba buka Dapodik. Oke, Dapodik jalan. Nah, ini saya tutup dulu, Dapodik sudah jalan ya. Dapodiknya sudah jalan. Tetapi pada saat kita mau jalankan exam, nah ini yang tidak bisa jalan. Nah, tidak bisa jalan APC-nya. Nah, ini karena database Dapodik sama APC-nya ya. Jadi teman-teman di sini kalau ini dijalankan masih jalan dia part yang ini, tapi yang APC-nya ini tidak bisa jalan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa berjalan bersamaan? Nah, di sini teman-teman silahkan masuk ke config, pilih config, kemudian di sini ada Apache HTTPD SSL conf ya. Saya klik ini. Nah, di sini ada yang kita mau ubah, ini 443 karena ini dipakai Dapodik. Nah, sekarang kita akan rubah karena di sini ada berapa 443, cara simpelnya yang cepat, pilih edit, replace, di sini cari 443 karena 443 yang akan kita rubah menjadi 4433. Kemudian saya refresh all. Nah, setelah itu saya save, saya close. Nah, sekarang saya coba jalankan. Nah, sudah jalan. Portnya sudah beda dari 443 menjadi 443. 4433. Nah, sekarang kita coba jalankan juga bersamaan. Kalau ini sudah otomatis tetap jalan. Nah, kita coba jalankan aplikasi suratnya localhost /persuratan. Oke, bisa jalan bersamaan. Nah, jadi itu tadi ya settingannya untuk di exam agar Dapodik bisa jalan bersamaan juga dengan aplikasi suratnya. Jadi di sini ada yang kita rubah ya, seperti tadi. Mungkin itu saja. Nanti saya share ya, ada di grup nanti saya share untuk aplikasinya.